Halo co-friends, nah di sini kita punya soal. Diketahui himpunan A, ini anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8, kemudian akan diambil 5 anggota A secara acak. Nah, ditanyakan peluang terambilnya 5 anggota tersebut berjumlah genap. Ya, nah ini berjumlah genap, itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, saat genap ditambahkan dengan bilangan genap juga. Dan yang kedua itu saat ganjil ditambahkan dengan bilangan ganjil. Nah, tapi di sini ada perbedaan, yaitu kalau genap tambah genap itu sama dengan genap, tapi kalau misalkan ditambah genap lagi jadi ada 3 bilangan genap, itu hasilnya akan tetap genap. Jadi kita tuliskan ini n kali genap, ya. Nah, dimana n-nya itu bilangan bulat sembarang. Sedangkan untuk yang ini, kalau misalkan ditambah lagi ganjil, jadi ada 3 bilangan yang ganjil, itu akan menghasilkan ganjil, bukan genap. Jadi untuk ganjil tambah ganjil ini hanya berlaku saat misalnya ada 2 bilangan ganjil. Ya, jadi kita tuliskan di sini M kali ganjil. Nah, di mana untuk M-nya itu jumlah bilangan ganjil yang ditambahkan itu genap. Jadi untuk 2 bilangan ganjil yang dijumlahkan atau 4 bilangan ganjil yang dijumlahkan itu akan menghasilkan genap. Tapi kalau misalkan ada 3 atau 5 itu hasilnya ganjil. Nah, jadi kita akan menggunakan konsep ini untuk mengerjakan soal ini. Nah, di sini kita akan menghitung dulu untuk bilangan genap pada himpunan A. Nah, bilangan genapnya ini ada 6, 4, dan 2. Ya, ada 3 bilangan genap pada himpunan A. Kemudian untuk yang ganjil ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari 8 ini kita akan mengambil 5 angka dan kita ingin hasilnya itu genap. Jadi yang pertama kita lihat dulu di sini. Misalkan saat bilangan genap yang terambil itu ada 1. Jadi saat 1 genap, maka 5 kurang 1 itu kan 4. Jadi kita butuhkan di sini 4 bilangan ganjil. Nah, ini kan berarti genap tambah 4 ganjil ini seperti yang ini itu akan menghasilkan genap. Jadi genap tambah genap itu hasilnya genap. Jadi ini memenuhi. Kemudian saat bilangan genap yang terambil itu ada 2, nah maka kita butuhkan di sebelah sini itu 3 ya. Jadi 2 tambah 3, 5. Nah, tetapi di sini saat ada 3 bilangan ganjil, itu hasilnya akan ganjil, dan ganjil tambah genap itu akan menghasilkan ganjil, jadi ini tidak memenuhi. Kemudian saat terambil 3 bilangan genap, berarti kalau 3 bilangan genap, maka ganjilnya itu ada 2. Nah, ini kan 2 bilangan ganjil ini akan menghasilkan genap, sedangkan ini genap juga. Jadi genap tambah genap, itu genap. Nah, jadi di sini ada 2 kemungkinan, yaitu saat bilangan genap yang terambil 1 dan 4 bilangan ganjilnya. Kemudian, saat genap yang terambil itu ada 3 dan ganjilnya itu ada 2. Nah, untuk rumus dari peluang itu sendiri, misalkan kita sebut peluang dari kejadian L itu sama dengan NL per dengan NS, di mana NL adalah banyak anggota kejadian, sedangkan NS adalah banyak anggota ruang sampel. Nah, untuk titik sampelnya itu berarti yang ini ya. Jadi ini kita tuliskan memilih 1 bilangan genap dari 3 bilangan genap yang ada. Kita menggunakan kombinasi ya, karena di sini itu tidak memperdulikan urutan. Karena kita ketahui bersama untuk penjumlahan itu bersifat komutatif. Jadi untuk 6 tambah 5 atau 5 tambah 6 itu hasilnya sama. Kali dengan, nah yang ini itu berarti memilih 4 bilangan ganjil dari 5 bilangan ganjil yang ada. Nah ini kita tambahkan dengan kejadian yang ini, itu berarti memilih 3 bilangan genap dari 3 bilangan genap yang ada, kali dengan yang ini, itu memilih 2 bilangan ganjil dari 5 bilangan ganjil yang ada. Kita per dengan ruang sampelnya itu berarti total kejadian acak yang mungkin terjadi, memilih 5 angka dari 8 angka yang ada. Nah, untuk rumus dari kombinasi itu sendiri, itu misalkan NCR itu sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial kali R faktorial. Nah, ini sama dengan, untuk ini itu 3 faktorial per 3 kurang 1
2 faktorial kali 1 faktorial. Kali dengan yang ini 5 faktorial per 5 kurang 4 itu 1 faktorial kali 4 faktorial. Tambah 3 faktorial per 3 kurang 3 itu 0 faktorial kali 3 faktorial. Kali yang ini itu 5 faktorial per 5 kurang 2, 3 faktorial kali 2 faktorial. 8 faktorial per 8 kurang 5, 3 faktorial kali 5 faktorial. Ini sama dengan, nah untuk 3 faktorial per 2 faktorial itu berarti 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial berarti menyisakan 3 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial itu menyisakan 5. Nah ini tambah 3 faktorial per 3 faktorial itu 1, dan untuk 0 faktorial itu juga 1. Kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Nah, 3 faktorialnya itu dicoret dengan yang di sini, berarti 5 kali 4 itu 20 per 2 faktorial itu 10. Per 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 3 faktorial kali 5 faktorial. Nah, ini 5 faktorialnya bisa kita coret. 3 kali 5 itu 15, tambah 10 per dengan 8 kali 7 kali 6 per 3 faktorial. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Nah, itu berarti 6, kita bisa coret dengan yang ini. Jadi, sisa 8 kali 7 itu 56. Sama dengan 25 per 56. Jadi, jawabannya ada di opsi B. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.